Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Forum Asisten Universitas Amikom Purwokerto. Ya, di sini tepatnya di divisi programming. Kemarin ini udah bahas-bahas sama grup divisi programming ya. Kalau kita itu mau belajari tentang Flutter ya, karena menurutku itu anggota-anggotanya itu udah mastah ya, jadi ya biasa diskusinya udah pengen bahas yang Flutter nih ya. Oke, di sini kita sama-sama belajar ya, karena aku pun masih juga harus belajar sambil diskusi sih. Kita nanti kalau emang aku belum ngasih tahu, mungkin belum lengkap gitu, kita bisa bahas nanti di komentar. Kalian bisa kasih masukan atau yang kalian tahu tentang Dart ini kayak gitu di komentar nanti ya. Kita bisa diskusi di situ, atau kita juga bisa diskusi di grup WA-nya nanti. Oke, karena kita itu mau bahas Flutter dan nanti kedepannya goalnya itu adalah aplikasi Android sekaligus yang bisa untuk iOS juga, makanya di Flutter ini itu pakai bahasa Dart. Nah, karena Flutter pakai bahasa Dart, jadi kita pertama-tama nih, karena saya juga masih belajar dan kita sama-sama belajar, mungkin ada yang belum tahu juga bahasa Dart itu apa dan lain-lain. Makanya kita belajar dari OOP Dart ya. Oke, langsung aja kita ke modulnya. Kita gedein aja. Nah, yang pertama ini pengenalan Dart dan Flutter. Nanti juga ada instalasi Visual Studio Code ya, karena kita nanti pakainya Visual Studio Code. Oke, aku akan jelasin sedikit untuk bahasa Dart. Nah, bahasa Dart itu tuh bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google dan digunakan untuk membuat aplikasi mobile, bisa baik itu aplikasi Android ataupun iOS, juga front end web juga bisa, IoT juga bisa, back end CLI dan game. Nah, nanti kita bakal belajar Dart, abis itu kita ke Flutternya, karena biar makin paham. Kalau langsung ke Flutter nanti juga bingung ya. Saya juga sambil belajar juga kayak kalian. Oke, sekarang kita bahas sedikit tentang Flutter. Nah, Flutter itu adalah mobile aplikasi SDK atau software development kit untuk membuat aplikasi Android dan iOS seperti yang aku bilang tadi, dan suatu code base dengan performa tinggi. Nah, artinya apa? Kita perlu mempelajari Flutter untuk membangun aplikasi mobile untuk dua platform. Jadi kita nggak perlu kayak buat kode buat Android-nya atau kode juga buat iOS-nya, tapi untuk satu code base itu kita bisa langsung dapat dua platform gitu teman-teman. Nah, Flutter ini juga punya fitur hot reload, yang mana hot reload itu fungsinya bisa ngubah kode pas aplikasinya lagi jalan, jadi nggak harus nge-build restart dari awal kayak gitu teman-teman. Ini yang bikin enaknya nih di hot reload-nya ini. Nah, terus keseluruhan UI atau user interface pada Flutter dibangun menggunakan widget. Sebagai contoh nih, jika kita menambahin sebuah text field itu adalah widget. Button dan image itu juga widget. Jadi kebanyakan di Flutter ini nih disebutnya widget gitu ya teman-teman. Nah, terus juga untuk mengatur komponen jadi rata tengah atau rata kiri, itu tuh semuanya widget kayak gitu. Nah, ada dua set widget di sini, yaitu ada Material Design untuk Android dan Cupertino untuk iOS. Nah, kita bisa lihat lengkap widget nih di sini. Kita buka aja. Nah, sebenarnya kita bisa belajar sendiri ya. Nih, nah di sini tuh ada penjelasannya. Ini kalau kalian bisa nih lihatnya di Flutter doc-nya sama development. Ini di bagian widgetnya. Kalau mau lihat widget, nih ini widget lengkapnya ya teman-teman. Kalian bisa baca sendiri nanti.
karena ini juga banyak ya. Kalau kita sih belajarnya yang ini sama ini dulu, kebetulan nih, tapi kita juga belajar Dart dulu sih sebelumnya ya. Jadi ini kita skip aja, pokoknya kalau kalian mau belajar ini langsung ke web ini aja nih, Flutter Dev ya. Nah, text editor yang kita pakai apa sih nanti ke depannya, dan mulainya ini nih kita bakal pakai text editor Visual Studio Code. Nah, selain Visual Studio Code sebenarnya buat Dart itu ada lagi, yaitu Android Studio juga bisa, IntelliJ IDEA, Sublime Text, atau Notepad++, Vim, Brackets, dan lain-lain. Nah, kita pakai Visual Studio Code karena yang pertama itu lumayan enteng ya daripada Android Studio. Yang kedua, Visual Studio Code ya pasti ada extensionnya buat yang sekalian Flutter juga gitu. Terus juga gampang gitu kan. Teman-teman pasti juga ada lah yang udah pernah juga kan pakai Visual Studio Code. Aku yakin mungkin kalian lebih pasti juga, atau yang belum, kita bisa download nih di sini, linknya ada di sini. Nah, kalau nggak ketik aja di Google download Visual Studio Code gitu, terus nanti langsung install. Installnya kalau yang belum install di next aja sih semuanya. Itu nggak ada aturan yang khusus gitu kok, langsung next aja sampai selesai. Terus kalau disuruh accept ya di accept agreementnya gitu, terus nanti langsung install Visual Studio Code. Kalau udah selesai installnya, terus kita buka nih aplikasinya. Nah, buat project barunya gimana sih caranya? Kita buka aja ya Visual Studio Code. Nah, kalau untuk tampilan awalnya kayak gini. Nah, untuk buat project barunya caranya itu klik view ya, teman-teman bisa ikutin, terus command palette. Nah, ini kan view command palette. Nah, di sini ada tulisan Ctrl+Shift+P. Nah, itu berarti kita bisa langsung ketik Ctrl+Shift+P tiap-tiap mau buat project, gak usah klik view dulu command palette kayak gitu. Kita langsung Ctrl+Shift+P aja ya, Ctrl+Shift+P. Nah, langsung kan. Nah, terus kita bukanya apa nih? Kalau buat new project, ya udah kita cari nih Dart new project. Ini karena aku baru make ya, mungkin kemarin atau kapan. Nah, ini kita ketik aja kalau emang nggak ada Dart new project gitu. Nih ada kan. Terus kita klik aja. Nah, ini tunggu. Nah, ini milihnya apa? Which Dart template. Nah, kita pakainya yang console application. Nah, di sini kita buat project namanya apa? Namanya di sini apa ya? OOP Dart aja ya. Nah, kita press enter to confirm. Enter. Buatnya di mana ya? Di sini Ancom FA. Ya, terserah teman-teman ini mau buat di mana. Kalau aku di sini. Berarti di sini. Oke, select. Ini gedein aja. Nah, ini ada pub get running. Kita tunggu sebentar. Oh ya, ini juga pas buat project pertamanya kita kudu connect internet dulu ya teman-teman. Nah, muncul kayak gini kan. Nah, ini udah dari sananya malah kayak gini ya. Nah, terus gimana sih cara ngerannya? Cara ngerannya itu kita ke terminal nih, diklik di bawah. Ini kan di OOP Dart ya. Berarti dia di sininya. Padahal kita punya file ada di folder lagi namanya bin ya. Jadi ini kalau dilihat di file nih, ini kan OOP Dart. Terus di dalam OOP Dart ada apa? Ada ini. Nah, ini ada bin, ada lib, ada test. Nah, kita projectnya itu selalu nyimpan di bagian bin. Nah, file projectnya juga selalu di bagian bin. Nah, karena di bin, padahal di sini masih OOP Dart, makanya kita pindah dulu nih. Pindahnya caranya itu CD,
terus bin. Nah kalau udah kita runnya caranya dot spasi apa tadi namanya OOP underscore dot enter, kurang teh, maaf, enter hello world 42. Nih ini karena ini ya, ini gak usah pakai ini karena biasanya hello world udah biar alay ya, saya dulu jangan lupa. Nah biasa ya kita perusahaan programming itu biasanya kita pertama itu munculin hello world. Nah udah ya, nah udah bisa nih ngoding pakai Dart CC. Nah kita mau belajar apa lagi nih hello world? Kita bakal bikin, sebelum masuk OOP nya mau ngikutin lagi nih, siapa tahu teman-teman ada yang lupa gitu kan, kayak tipe data variabel, terus gimana cara ini sebenarnya gimana cara inputnya kayak gitu. Misal kalau teman-teman itu belajarnya Java itu kan importnya berarti kayak buat scanner ya, scanner atau buffer reader gitu kan. Nah ini dihapus aja nggak apa. Nah kalau di Dart itu gimana caranya sih buat yang input output? Nah kita buka modul lagi, di sini udah aku buat tadi. Ini kita udah ya. Nah ini udah. Oh iya, sebelum masuk situ kita belajar variabel dan tipe data dulu. Nah untuk variabel pada Dart kita bisa pakai kata kunci var. Biasanya kan kalau bahasa pemrograman lain kita pakainya string terus spasi nama variabelnya gitu kan. Nah kalau di sini kita bisa langsung pakai var terus namanya apa, terus baru nilainya isinya apa. Nah kalau kita pakai var, variabel tersebut bisa diisi dengan tipe data apapun gitu ya. Ini aku bold aja biar kalian bisa ingat yang satu. Nah jadi kalau pakai var itu nanti mau tipe datanya string, mau tipe datanya integer, double, itu dia bisa ngebaca dan nggak harus dan pas ngisi tuh walaupun isinya integer itu bisa, nggak harus string gitu. Misal kalau kita ngekliknya nih, misal tipe datanya string, itu kan harus string ya. Kalau kita masukin integer itu bakal error. Nah kalau var itu apapun bisa kayak gitu. Nih contohnya di sini ada, ini udah aku buat kayak gini ya. Kita bisa langsung kode aja di sini hello world. Nah kita buat file baru aja di sini. Ini klik kanan, new file, kita buat namanya var aja ya. Var, karena kita lagi belajar variabel, var titik dart, jangan lupa pakai titik dart. Nah, pertamanya kita gimana nih? Void main. Nah, kita ngisinya di sini. Misalnya kalau mau coba pakai var ya, var jangan var dulu deh, yang biasa, yang normal dulu, string nama. Nah di sini kita kasih nama nih, siapa, misal nama aku aja ya biar kalian ingat core pemrogramannya siapa. Lalu kenapa ini salah, lalu nah terus abis itu kita kasih apa lagi ya, biasanya nama, abis itu umur deh, kelas aja, kelas berarti string juga ya, umur aja, umur biasanya pakai apa teman-teman? Tipe datanya integer, umur sama dengan umur aku 17 ceritanya. Terus kasih juga double biar variatif aja sih.
double apa ya, berat badan jangan, berat badannya tinggi aja, tinggi sama dengan kita misal ya 105, 65. Karena pakai double kita kasih aja kalau nggak 104,9 kayak gini aja. Terus apalagi ya selain ini, goal misal mahasiswa, siswa, true. Terus coba kita kasih pakai yang var. Nah, var ini kan bebas ya, mau angka mau ini. Kita varnya alamat deh. Alamat sama dengan Purwokerto. Satu lagi biar kita bisa bedain var itu gimana. Var yang satu nomor rumah deh. Nomor rumahnya 17. Nah, untuk mencetak variabelnya, cetak output. Caranya itu, kalau kita biasanya di Java itu kan biasanya itu ya, sistem output .print. Nah, kalau di sini lebih gampang teman-teman, makanya cuman print. Nah kan, nggak ribet. Terus di sini misal nama cerita aja, namaku. Nah, buat nampilin output apa hasil dari nilai variabelnya itu pakainya simbol ini ya, nama ngikutin ini kan, ini mau diisi Palupi, namaku Palupi gitu kan. Nah, makanya di sini dikasihnya nama juga pakai ini ya. Ini kenapa putih ini abu-abu, karena di sini udah dipakai nih, udah digunain, udah difungsiin. Nah, terus yang ini masih abu-abu karena kita belum pakai di sini. Terus umur aku, umur tahun. Terus tapi bohong. Tinggi badan sekitaran tinggi. Nah, ini jangan lupa pakai titik koma. Print lagi aja. Print lagi. Aku adalah tapi kan ini keluarnya true ya, gimana ya? Aku mau ngasih tahu aku tuh mahasiswa, tapi di sini kan pakainya bold, makanya nanti munculnya true. Ya udah gini aja. Aku perempuan, maka aku selalu true. Selalu mahasiswa. Maaf ya teman-teman, nggak jelas sih.
Nah, terus alamat belum dipakai, print lagi aja. Print alamat rumahku di foto alamat. Ini langsung bisa. Nomor rumah gini. Nah, gini ya. Jadi kita bisa misalnya di sini kalau di Java kan pakainya plus gitu ya. Sebenarnya di sini bisa, tapi kalau buat paragraf gini enak kayak gini kan, nggak pusing gitu banyak ketiknya. Langsung aja kita save, kita run coba. Oh ya, jangan lupa ini itu namanya var.dat ya. var.dat. Nah, muncul kan? Nama aku baru umur aku 17 tahun tapi bohong. Tinggi badan sekitaran sini. Aku perempuan, maka aku selalu lucu. Nah, itu apa sih? Terus alamat rumahku di Purwokerto, nomor rumah 17. Nah, bener kan? Di sini itu var mau tipe datanya apapun juga bakal keluar. Misal kalau kayak gini. Kalau var kan mau ini tipe datanya sebenarnya string, mau tipe datanya ini sebenarnya integer, ini bakal keluar. Tapi kalau misal yang lain nih, misalnya kita double nih, pakai yang double, terus tinggi sama dengan tinggi banget. Apakah error? Nih, belum di run aja ini udah merah nih bawahnya. Itu pasti error. Kita kalau deketin, nah ini ada pesan errornya sebenarnya. A value of string can be assigned to variable of type double. Karena ini sebenarnya itu string. Nah, dia jelasin karena ini tuh sebenarnya string, tapi kamu itu nempatinnya di double gitu kira-kira. Gitu ya. Kita aja coba run. Coba run. Nah, kan error. Nih. Nomor 5 tinggi banget nih, banget itu double bukan ini harus string. Coba kalau kita ganti var tinggi, ini kenapa merah ya? Oh, already define juga, ini juga salah sih aku. Jangan ting sih, TB tinggi badan. Oke, di sini terus kita kasih tinggi badan di mana? TB. Kasih lagi aja ya. TB. Coba kita run lagi. Nah, kan? Banget. Nah, keluar deh dia. Padahal di sini var, makanya kalau pakai var itu apapun bisa ngebaca. Kalau tadi pakai double nggak bisa kebaca karena ininya harusnya string, kenapa diisinya double kayak gitu. Oke gitu teman-teman. Terus tadi kita mau belajar apa lagi ya? Ini jangan tambahin yang salah ya. Nah, ini udah benar. Terus modul selanjutnya input output. Nah, ya udah kita buat file baru aja ya biar rapi. Ini klik kanan, udah tahu kan? Aku pelan-pelan aja ya biar ada, takut ada yang ketinggalan. Ini di klik kanan di bagian bin, new file. Terus tulisnya input output io aja ya, io.dat. Oke. Nah, ini kita mulai lagi caranya void main. Nah, gini. Terus
Oh ya, karena kita mau input output, jadi kita tulis di sini. Bentar, oh gini. Aku menulis di sini. Import juga, kita bakal import dari library-nya Dart-nya apa. Nah, di sini ada Dart banyak banget nih, teman-teman bisa belajarin satu-satu. Ini tuh fungsinya apa, ini apa. Nah, kita biasanya seringnya pakai input output. Gitu. Isinya mau ngisi apa ya? Pertanyaan atau ya udah pertanyaan aja ya. Kayak biasa kita langsung aja mau nampilin apa nih. Nama kamu siapa? Gitu nih. Kenapa nggak ada ketiknya? Maaf. Gimana sih? Nama kamu siapa? Jadi kita masukin string dulu. String itu S gede. Stringnya berarti nama sama dengan. Nah, di sini kan buat nama di sini kan mendefinisikan untuk inputan kita kan. Nah, kalau inputan di Dart itu caranya gini. stdin untuk input titik readline ya. Oke. Readline sing kita langsung titik koma aja nih. Nah, terus langsung aja nih print halo namaku nama gitu. Ini kenapa merah? Oh, kenapa merah ini? Readline, tadi aku ngomongnya readline tapi ngekliknya read byte ya. Salah teman-teman. Readline. Oke, udah biru kan? Halo, namaku nama. Nah, nanti ini outputnya gimana nih kira-kira? Run lagi dan tadi belum di save teman-teman, jadinya salah ya. Nah, ini .io.dart. Halo, nama kamu siapa gitu kan. Ini berarti udah munculin fungsi yang pertama. Terus kita klik ketik namanya Palupi Pandanarum. Halo, namaku Palupi Pandanarum gitu nih muncul kan. Nah, gitu teman-teman. Oke, sebenarnya ini belum masuk OOP ya. Jadi pertemuan pertama ini kita baru belajar kayak dasar-dasar lagi biar tahu nih, karena kan tiap pemrograman itu beda ya, cara nambahin output, cara import library, terus cara kita ini ada var aja udah beda kan. Terus apalagi yang beda nih kira-kira? Sebenarnya sih kalau udah tahu konsepnya udah bisa ya. Aku yakin banyak dari kalian pasti udah lebih gampang nih memahaminya daripada aku jelasin ke kalian tuh. Mungkin maaf ya masih salah-salah tadi juga. Oke, sekian dulu deh pertemuan hari ini. Kita minggu depan bahas kayak operatornya, if else dan lain-lain. Nah, mungkin dari yang aku jelasin tadi masih ada yang salah, kalian bisa komen di bawah atau ada yang mau diskusiin nih, misal nggak mudeng nih di bagian mana ya, masih nggak paham bagian itu sih buat apa kayak gitu, fungsi-fungsinya. Oh ya, satu lagi nih, aku mau kasih tahu lagi, ini itu sebenarnya bisa ya pakai plus
ini nggak harus pakai yang simbol cuan-cuan, tapi kita masih bisa pakai simbol plus kayak kita di Java nih. Namaku variabel, kayak kok variabel, nah ini pakai plus nama tadi koma. Nah kan bisa tuh, halo namaku bla bla bla. Kita coba aja, kamu siapa, Pak Lutfi. Nah kan muncul samaan ini, jadi bisa pakai ini, bisa pakai ini, kayak di Java kan kayak gini. Nah ini kalau ini itu untungnya kalau pakai dolar gini, itu untungnya kita bisa langsung di sini. Misal variabelnya ada banyak nih, nah kita kasih aja langsung gitu. Lebih gampang. Kalau ini kan kudu pakai petik lagi, misalnya kalau mau pakai petik lagi. Nah gitu kan, kudu pakai petik lagi. Kalau di sini kita langsung di sini. Gitu teman-teman. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.